Oke, langsung aja. Sekarang kita bahas TM1 mengenai ilmu makroekonomi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, sekarang sebagai pendahuluan, kita akan bahas apa sih ilmu makroekonomi itu. Nah, jadi gini. Nah, apa itu ekonomi makro? Nah, jadi kalau misal kalian udah belajar kan ya sebelumnya tentang mikroekonomi dulu. Mungkin di mikroekonomi juga ada yang namanya pengantar ilmu ekonomi. Jadi kalau di mikroekonomi itu kan apa? Ilmu yang mempelajari hubungan ekonomi dalam lingkup kecil ya. Lingkupnya hanya sebatas rumah tangga dan perusahaan. Nah, sekarang kita belajar ekonomi makro, yaitu mempelajari perekonomian dalam lingkup yang besar. Jadi, ekonomi makro ini adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Secara keseluruhan dalam lingkup yang besar, gitu ya. Jadi, studi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan di sini. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kira-kira dalam mempelajari ekonomi makro ini, ruang lingkupnya itu apa aja sih, garis besarnya itu apa aja. Nah, sekarang eh, yang pertama ya, ruang lingkup ekonomi makro itu berupa pendapatan nasional. Jadi nanti kita akan belajar nih, bagaimana sih komponen pendapatan nasional itu apa aja. Kayak misal, komponen pendapatan nasional itu kan kayak ada konsumsi, kemudian investasi, ada belanja pemerintah, ada selisih antara ekspor dan impor gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar kira-kira komponen pendapatan nasional ini apa aja, kemudian apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan bahas tentang inflasi. Jadi seperti kita ketahui, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga-harga barang itu naik. Jadi suatu keadaan di mana harga output, harga barang yang diproduksi itu naik. Nah, biasanya inflasi ini dikonotasikan itu negatif kan ya sama masyarakat. Padahal nggak selamanya inflasi itu negatif. Jadi kalau di negara itu, di pemerintahan itu, inflasi itu adalah alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di sini. Ya, jadi semakin tinggi inflasi berarti akan semakin tinggi juga jumlah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misal Indonesia ditargetin inflasi 5,5%, berarti dalam kata lain Indonesia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% di situ. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah lawan dari inflasi ya, yaitu adalah pengangguran. Nah, sebagaimana kita tahu kalau di makroekonomi ini adalah ada hubungan negatif nih antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi inflasi, maka akan semakin rendah pengangguran. Jadi gini, kalau misal inflasi tinggi, berarti kan apa penyebabnya? Jumlah uang beredar banyak ya. Nah, ketika jumlah uang beredar banyak, maka di suatu negara akan banyak perusahaan-perusahaan baru di situ. Perusahaan-perusahaan baru itu akan punya banyak uang. Makanya si perusahaan baru ini dia akan merekrut tenaga kerja baru gitu ya. Jadi ketika inflasi berarti jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak. Maka akan timbul perusahaan-perusahaan baru. Nah, perusahaan baru ini nantinya akan merekrut tenaga kerja yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan mengurangi pengangguran. Jadi antara inflasi dan pengangguran ini adalah berhubungan negatif. Ketika inflasi tinggi, pengangguran rendah. Ketika inflasinya rendah, maka pengangguran akan tinggi. Atau ketika terjadi deflasi, maka pengangguran akan tinggi. Nah, itu ya. Jadi apa itu ekonomi makro adalah studi atau ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Lingkupnya itu besar gitu ya.
bukan hanya sekedar rumah tangga dan perusahaan, tapi secara keseluruhan melibatkan pemerintah juga, kemudian banyak pihak-pihak lain di situ. Nah, ruang lingkupnya itu juga besar gitu ya. Ada pendapatan nasional, inflasi, pengangguran. Mungkin kalau lingkup lain itu bisa kita bahas kemiskinan, kita bahas pertumbuhan penduduk di situ. Oke, lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang isu-isu penting dalam ekonomi makro nih. Jadi dalam mempelajari ekonomi makro ini, biasanya ekonomi itu punya beberapa indikator, punya beberapa isu untuk membahas ekonomi makro tersebut. Nah, yang pertama adalah apa penyebab resesi, apa yang dimaksud stimulus pemerintah atau government stimulus, dan kenapa pemerintah membantu. Nah, jadi gini, kita harus tahu dulu nih, resesi itu apa sih? Jadi, resesi itu adalah ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa mencapai 0% atau bahkan minus. Bisa terjadi nggak? Bisa ya. Contohnya apa? Contohnya Indonesia di tahun 98, kemudian di tahun 2008 kita juga sempat mengalami krisis keuangan ya, krisis keuangan global. Jadi sempat PDB kita itu, pertumbuhan ekonomi kita itu 0, bahkan minus gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi di sini diwakili oleh apa? Diwakili oleh produk domestik bruto atau PDB. Jadi yang menyebabkan resesi itu adalah ketika produk domestiknya bruto itu 0 atau minus. Ya, dalam apa? Dalam 2 tahun terakhir. Jadi dalam 2 periode terakhir itu ketika PDB-nya minus atau PDB-nya 0, maka dikatakan terjadi resesi di situ. Nah, stimulus pemerintah ini digunakan untuk mencegah terjadinya resesi. Contoh stimulus pemerintah itu adalah apa? Contohnya adalah bantuan sosial misalnya. Jadi kayak misal stimulusnya itu berupa bantuan sosial. Kemudian kalau sekarang kalian tahu di pemerintah itu ada yang namanya asuransi pengangguran ya. Berupa apa? Berupa kartu prakerja gitu ya. Jadi stimulusnya itu berupa bantuan sosial ataupun kartu prakerja saat ini. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya resesi. Nah, kenapa sih? Kenapa pemerintah membantu tadi ya? Untuk mencegah terjadinya resesi tersebut, untuk mencegah agar PDB tidak 0, agar PDB tidak minus di situ. Nah, ini yang pertama ya. Isu-isu yang pertama adalah mengenai resesi. Nah, sekarang kita bahas isu yang kedua. Nah, apa yang dimaksud defisit anggaran atau budget defisit pemerintah? Nah, gini, kalau kita bahas defisit anggaran, berarti apa? Berarti keadaan di mana pengeluaran negara itu pasti lebih besar kan ya daripada penerimaannya. Nah, sekarang kita tahu kalau pengeluaran negara itu berupa apa sih? Pengeluaran negara itu ya bisa berupa belanja pemerintah, bisa berupa, kalau belanja pemerintah kita urain lagi ya, bisa berupa belanja barang, belanja pegawai. Ya, jadi itulah pengeluaran pemerintah. Kemudian pemerintah juga punya penerimaan kan ya. Penerimaan itu apa? Berupa pajak, misal bisa berupa PNBP di situ. Nah, jadi apa yang dimaksud defisit anggaran ini adalah keadaan di mana pengeluaran suatu negara itu lebih besar dari penerimaan gitu ya. Nah, biasanya kalau defisit anggaran terjadi, yang dilakukan pemerintah apa? Yang dilakukan pemerintah itu berupa pembiayaan di sini ya. Ketika terjadi defisit anggaran, maka pemerintah akan melakukan pembiayaan. Nah, pembiayaannya itu berupa apa? Pembiayaannya itu bisa berupa lewat hutang luar negeri, bisa berupa menerbitkan obligasi, bisa berupa apa lagi? Menerbitkan surat utang negara, sukuk, atau SBR ya, yang sekarang lagi apa? Lagi viral itu adalah SBR atau Safe Bond Retail. Nah, jadi intinya adalah defisit anggaran tadi ya, ketika pengeluaran lebih besar dari penerimaan, maka pemerintah harus melakukan pembiayaan. Pembiayaannya itu berupa
tadi ya, beberapa instrumen ya, bisa hutang, bisa surat utang negara, bisa obligasi, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, nah, bagaimana masalah di pasar perumahan atau properti menyebar ke seluruh perekonomian? Nah, jadi eh, pasar perumahan atau properti ini ada contohnya itu kayak KPR. Kalau kalian udah KPR, nah ini contohnya nih, pasar perumahan atau properti. Ketika kalian beli rumah, kalian punya dua dua opsi kan. Kalian mau investasikan atau kalian mau tinggal dijadikan tempat tinggal gitu ya. Jadi pasar perumahan atau properti ini adalah seperti KPR. Nah, pasar perumahan atau properti ini kalau nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab kedua, itu adalah salah satu contoh dari jenis investasi. Nah, jenis investasi ini adalah salah satu komponen dari PDB ya. Salah satu komponen dari produk domestik bruto. Jadi ketika pasar perumahan atau properti ini turun, maka efeknya akan berdampak ke investasi. Nah, kemudian dari investasi dampaknya akan ke PDB ya. Nah, ini kenapa kita akan bahas ini? Nah, contohnya ini pernah terjadi di Amerika di tahun 2008. Ketika terjadi krisis keuangan yang diawali dari Amerika adalah karena adanya ketidakseimbangan di pasar perumahan atau properti yang akhirnya menyebar kemana? Menyebar ke krisis perbankan ya. Jadi Amerika takut kalau nanti orang-orang akan mengambil uangnya secara bersamaan seperti itu ya. Jadi akan terjadi krisis perbankan akibat dari krisis di pasar perumahan atau di investasi di sini. Jadi nanti ini menyebabkan PDB itu berkurang di situ. Oke, lanjut yang keempat. Masih kita bahas isu penting ekonomi makro. Nah, yang keempat ini adalah cost of living atau kenapa biaya hidup itu meningkat tiap tahun. Nah, gini, kenapa sih biaya hidup itu meningkat tiap tahun? Karena adanya inflasi ya di situ ya. Karena suatu negara itu mengalami inflasi, makanya setiap tahun itu biaya hidupnya meningkat di situ. Nah, jadi inflasi adalah apa? Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi kan tadi ya kalau dibilang di awal ya. Jadi semakin besar inflasi sebenarnya berarti semakin besar perekonomian suatu negara itu tumbuh. Karena akan semakin banyak perusahaan baru tadi kan ya, semakin banyak pengangguran yang berkurang gitu. Nah, sekarang kalau misal kita lihat negara kita lagi corona gini, berarti kan inflasinya pasti rendah nih. Nah, berarti nanti pasti perekonomian kita itu juga rendah pertumbuhannya. Kan kita target di awal itu sekitar 5 lah ya, 5,5% atau 5, berapa lah. Nah, sekarang dengan ada corona ini, para ekonomi itu memprediksikan kalau pertumbuhan ekonomi kita itu hanya sekitar 2-3% di situ. Nah, berarti tetap ada pertumbuhan ekonomi, tetap ada inflasi di situ. Berarti cost of living pun tetap akan meningkat di sini. Berarti biaya hidup akan meningkat karena adanya inflasi tersebut. Oke, kemudian, nah, mengapa banyak negara miskin? Apa kebijakan yang bisa membantu keluar dari kemiskinan? Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang negara ya, kan ada negara maju, ada negara berkembang, kemudian dari negara berkembang ini mungkin menjadi negara miskin ya, karena pendapatan per kapitanya itu sangat rendah di situ. Nah, sekarang kalau misal Indonesia sendiri Indonesia sendiri kalau kalian udah dengar berita kemarin ya, jadi Amerika itu sudah menyatakan kalau Indonesia itu bukan lagi negara berkembang ya. Kalau Indonesia ini sekarang adalah negara maju. Nah, jadi sebenarnya hal ini hanya jangan senang dulu ya dengan adanya pernyataan kalau Indonesia sekarang negara maju, berarti persyaratan atau instrumen untuk pembayaran hutangnya pun sekarang berbeda, jadi lebih berat ya buat Indonesia ya. Dulu kan kalau misal kita masih statusnya negara berkembang, berarti instrumen buat bayar hutangnya itu ya sesuai dengan instrumen negara berkembang gitu ya. Sekarang kalau kita bayar hutang ya sesuai dengan instrumen negara maju. Jadi
akan lebih besar gitu pengalinya. Nah, di sini negara miskin ini apa? Negara miskin adalah ketika negara itu tidak dapat mengatur sumber daya perekonomiannya secara efisien di situ. Nah, berarti si negara ini dia punya sumber daya tapi dia tidak bisa mengatur sumber dayanya secara efisien gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih kebijakan yang bisa membantu keluar dari kemiskinan, misal ya kayak tadi ya, misal kalau kemiskinan itu bisa ditanggulangi dengan bantuan sosial. Namun bantuan sosial ini harus dialokasikan secara benar sumber dayanya. Jadi bagaimana suatu negara itu mengalokasikan sumber dayanya secara benar gitu ya. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, apa yang dimaksud defisit perdagangan? Bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan suatu negara di sini? Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang apa? Defisit anggaran. Sekarang kita bahas defisit perdagangan nih. Beda ya. Jadi kalau defisit perdagangan ini adalah keadaan apa? Keadaan di mana impor suatu negara lebih besar daripada ekspor suatu negara. Atau disebut juga dengan net importir. Nah, inilah yang dialami Indonesia saat ini ya. Defisit perdagangan di mana keadaan impor Indonesia itu lebih besar ketimbang ekspor gitu ya. Jadi kalau bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan suatu negara? Ya berarti kalau misal di sini defisit, berarti apa? Berarti nilai belinya itu apa? Semakin turun ya di situ ya. Karena kita mengandalkan impor di sini. Yaitu kita mengandalkan apa? Keadaan di mana impor itu lebih besar daripada ekspor. Jadi kita lebih menilai barang-barang dari luar negeri ketimbang barang-barang dari dalam negeri. Oke, itu ya. Jadi ada beberapa isu penting mengenai ekonomi makro ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di ekonomi makro itu juga menyinggung yang namanya pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita dari suatu negara. Jadi pendapatan per kapita ini apa sih? Jadi pendapatan per kapita ini adalah jumlah seluruh pendapatan penduduk Indonesia dibagi dengan total penduduk di situ. Jadi semua penduduk Indonesia itu dijumlahkan pendapatannya nih. Ada yang misal 5 juta, 7 juta, 10 juta. Semua dijumlahkan, dibagi dengan total penduduk Indonesia. Itulah pendapatan per kapita di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, di sini ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi kan ya. Ada yang pertama adalah guncangan harga minyak atau oil price shock. Ada juga ada ekonomi krisis ya, atau krisis ekonomi di sini. Nah, biasanya ketika harga minyaknya itu misal lagi ada guncangan, misal kayak sekarang ya, harga minyak minus. Ya, sekarang kan minyak sempat minus tuh ya, minyak Brent, minyak WTI itu sempat minus. Nah, ketika harga minyak minus, harusnya ketika kita posisinya sebagai net importir, kita sebagai impor minyak, harusnya kita diuntungkan kan ya, ketika harga minus. Nah, makanya ketika harga minus, makanya pendapatan per kapita kita harusnya lebih tinggi. Yang harusnya kita beli premium misal 6.500 misal. Karena ada yang penurunan harga minyak, kita beli premium jadi 4.000. Nah, 2.000 sisanya itu, 2.500 sisanya itu bisa digunakan oleh penduduk untuk hal yang lain. Makanya akan meningkatkan pendapatan per kapitanya di situ. Nah, kemudian sempat nih terjadi krisis ekonomi. Nah, kalau krisis ekonomi, nah sebenarnya keadaan kita sekarang itu ya hampir lah ya. Tapi belum ya, kayak misal masih 30%, 50% lah ya. Jadi krisis ekonomi ini adalah keadaan di mana terjadi PHK besar-besaran di situ, kemudian terjadi pemotongan gaji, pemotongan tunjangan. Nah, disinilah krisis ekonomi terjadi, di mana pendapatan per kapita penduduk itu menjadi lebih rendah karena adanya PHK, adanya pengangguran, adanya potongan gaji, potongan tukin tersebut ya. Jadi ini ya ada dua keadaan yang mempengaruhi pendapatan per kapita di sini. Ada guncangan harga minyak sama krisis ekonomi
ekonomi. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia nih, nah di sini sempat 2 kali nih, ada 3 kali ya. 3 kali, yang pertama pada 1963, kemudian pada 1998, sama 2008. Tadi kan 2008 udah dibahas ya, ada krisis keuangan global yang disebabkan oleh investasi di pasar perumahan Amerika ya. Jadi ada permasalahan di kredit perumahan di Amerika yang mempengaruhi investasi, kemudian akhirnya mempengaruhi produk domestik bruto. Dari produk domestik bruto ini menyebar menjadi krisis keuangan global, di mana beberapa bank itu menjadi tidak dipercaya. Jadi orang banyak yang narik uangnya dari bank gitu. Ketimbang mereka nyimpan uang di bank, tapi nanti banknya bangkrut, makanya mereka lebih milih buat mengambil uangnya. Nah, makanya mengakibatkan krisis keuangan global. Nah, kalau krisis ekonomi 98 kita semua udah tahu lah ya. Jadi akibatnya diakibatkan oleh apa dulu? Diakibatkan oleh mata uang rupiah yang semakin terdepresiasi. Itu diawali oleh mata uang Thailand ya. Mata uang Thailand itu baht. Nah, jadi dari baht itu mengalami pelemahan terhadap dolar, kemudian rupiah juga mengikuti pelemahan terhadap dolar, ditambah lagi dengan keadaan politik dalam negeri saat itu yang sedang tidak stabil. Terjadilah krisis ekonomi 98. Nah, sama satu lagi nih, ketika era Orde Lama. Kalau era Orde Lama tahun 1963 berarti eranya Soekarno ya, eranya Presiden Soekarno. Jadi dulu itu Soekarno itu pernah punya proyek mercusuar namanya. Nah, proyek mercusuar ini apa? Proyek mercusuar ini adalah proyek pembangunan secara megah. Contohnya apa? Contohnya kayak kalian tahu ya, ada GBK, ada Monas. Jadi tahun 63 ini semua itu dibangun nih. Mulai dibangun ya, mulai direncanakan, mulai dibangun. Itu ada GBK, Monas, kemudian Jembatan Semanggi, Bundaran HI. Kemudian kalau yang kalian baru tahu beritanya kemarin apa? McD yang baru tutup ya, McD Sarinah ya. McD Sarinah pun salah satu dari bukan McD-nya ya, Sarinahnya ya. Sarinah itu tempat perbelanjaannya kan ya. Tempat perbelanjaannya inilah salah satu dari proyek mercusuarnya sendiri di situ ya. Jadi ada Sarinah, ada HI, ada Jembatan Semanggi, Monas, GBK, itu adalah proyek mercusuarnya Soekarno. Nah, ketika membuat proyek tersebut, si Soekarno ini kan dia nggak punya kas negara ya, karena negara kan baru terbentuk tuh, baru 15 tahun terbentuk lah. Jadi belum ada, si Soekarno ini belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada gitu buat ekspor segala macam. Nah, akhirnya si Soekarno ini memutuskan untuk hutang luar negeri dia. Dia memutuskan untuk hutang luar negeri. Nah, ketika hutang luar negeri dilakukan untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut, nah kan tiba ya saatnya buat Soekarno membayar hutang-hutangnya kan ya. Nah, karena Indonesia belum baik pengaturan sumber dayanya, maka salah satu cara Soekarno untuk membayar hutangnya adalah dengan apa? Nah, kesalahannya di sini adalah Soekarno membayar hutangnya dengan cara mencetak uang di situ atau seigniorage. Nah, kebijakan Soekarno untuk mencetak uang ini justru menyebabkan apa? Menyebabkan jumlah uang beredar itu bertambah banyak, yang akhirnya akan mengakibatkan inflasi di situ. Tapi dari sini inflasinya itu bukan berasal dari pertumbuhan ekonomi ya. Tapi berasal dari apa? Berasal dari tadi yang harusnya hutang dibayar dengan hutang, tapi hutang dibayar dengan mencetak uang di situ. Oke. Selanjutnya kita akan bahas laju inflasi. Nah, laju inflasi ini sebenarnya tadi ya, sama ya, berhubungan sama tahun 1963 tadi ya. Terjadi hiperinflasi tadi ya, karena proyek mercusuar tadi, harga-harga menjadi naik di situ. Jadi laju inflasi ini adalah keadaan di mana harga-harga barang dan jasa di masyarakat itu naik. Nah, bedanya apa sama hiperinflasi ini? Bedanya adalah ketika kenaikannya itu, kalau hiperinflasi itu mencapai lebih dari 50% di sini. Ya, bedanya itu ya. Jadi kalau laju inflasi di sini adalah ketika harga-harga barang naik. Tapi kalau hiperinflasi di sini adalah kadang ketika harga-harga barang naik secara cepat melebihi 50% di situ. Itulah hiperinflasi. Indonesia pernah hiperinflasi nggak? Pernah. Tahun 1963 tadi ya. Inflasinya itu mencapai 650
Berarti kalian bayangin kalau kalian beli Aqua 3.000, berarti ya kalian harus bayar Aqua itu 6,5 kali lipatnya ya dari harga Aqua tersebut ya. Jadi 20 ribuan lah harganya, yang harusnya 3.000 gitu ya. Jadi kita pernah mengalami yang namanya hiperinflasi akibat seigniorage atau pencetakan uang negara untuk membayar hutang, pencetakan uang negara untuk penerimaan negara di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana para ekonom ini berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian gitu ya. Nah, pertama tentu ada yang namanya masalah ekonomi dulu nih di awal. Ada yang namanya masalah perekonomian. Kalau dulu di mikro itu kita pernah bahas kan ya, masalah perekonomian utama itu dulu kalau di mikro itu adalah scarcity atau kelangkaan. Nah, kalau di makro ini masalahnya itu lebih besar lingkupnya. Contohnya tadi ya, masalah kemiskinan di sini, ada masalah pengangguran. Jadi, ekonomi itu akan mengidentifikasi dulu masalah perekonomian yang terjadi di situ. Nah, dari masalah-masalah tersebut, akhirnya para ekonom ini membuat suatu teori ekonomi. Ya, jadi teori ekonomi ini adalah teori-teori yang mendasari terjadinya permasalahan ekonomi di situ. Misal kita bicara masalah ketidakefisienan pasar nih, misal masalah perekonomiannya. Berarti teori ekonominya apa? Berarti teori ekonominya itu adalah bagaimana ketika harga naik maka penawaran akan naik di situ. Bagaimana ketika harga naik maka permintaan akan turun gitu ya, teori ekonominya ya. Nah, kemudian dari teori ekonomi tersebut, dari teori-teori tersebut, dari hipotesa tersebut, maka ekonom akan membuat yang namanya model ekonomi di sini. Nah, model ekonominya ini apa? Bisa berupa misal model permintaan dan penawaran ya. Kemudian nanti kalau kita bahas di bab 4 itu ada yang namanya model uang dan inflasi, seperti itu ya. Jadi bagaimana ekonom berpikir itu diawali dengan permasalahan-permasalahan ekonomi di sini. Kemudian para ekonom membuat hipotesa ataupun teori ekonomi. Jadi teori yang mendasari permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut, dan pada akhirnya ekonom akan membuat model ekonomi di situ ya, terakhir ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa sih tujuan dari model ekonomi itu sendiri ya. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau dari masalah ekonomi menjadi teori ekonomi, kemudian dari teori ekonomi akan menjadi akan menjadi model ekonomi ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih tujuan dari model ekonomi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi dari model ekonomi ini akan menunjukkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Kalau misal kita ambil model permintaan penawaran ya, berarti kan kita akan mencari hubungan, bagaimana hubungan antara tingkat harga sama output, seperti itu ya. Jadi tujuan yang pertama menunjukkan hubungan antar variabel. Yang kedua, tentu kita akan menguji yang namanya validitas dari teori ekonomi. Jadi dari teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom, dari hipotesa ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom, kita akan uji validitasnya berupa apa? Berupa model ekonomi. Kita akan menguji validitasnya melalui model ekonomi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan forecasting atau peramalan terhadap keadaan perekonomian di masa depan. Jadi dengan adanya model ekonomi ini kita tahu kira-kira perekonomian kita itu akan tumbuh berapa persen gitu ya. Kita bisa melakukan forecasting atau peramalan di situ. Kira-kira apabila perekonomian kita goyang, kebijakan apa yang harus kita ambil? Apakah kebijakan fiskal ataupun moneter di situ. Jadi kita bisa melakukan forecasting. Nah, yang keempat, menjelaskan perilaku perekonomian. Nah, jadi dari model ekonomi ini kita bisa tahu ya tadi ya, bagaimana respon rumah tangga sebagai konsumen gitu ya. Bagaimana respon rumah tangga sebagai konsumen, bagaimana respon perusahaan sebagai produsen di situ.
ketika harga naik, ketika harga turun, seperti itu ya. Jadi menjelaskan perilaku perekonomian di sini. Kemudian yang kelima, memformulasikan kebijakan untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah itu kalau sekarang itu mengeluarkan paket-paket kebijakan perekonomian ya, yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja ekonomi di sini. Oke, jadi itu ya ada lima tujuan mengenai model ekonomi itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, sekarang di sini ada variabel endogen dan eksogen di sini. Nah, bedanya apa sih? Jadi ada dua di sini, endogen sama eksogen. Jadi kalau variabel endogen ini adalah variabel yang terdapat di dalam suatu model ekonomi ya. Sedangkan kalau eksogen sendiri adalah apa? Variabel yang mempengaruhi model ekonomi yang berasal dari luar gitu ya. Jadi variabel yang berasal dari luar yang mempengaruhi model ekonomi. Jadi kalau endogen itu adalah variabel yang berada di dalam ekonomi. Nah, sekarang kita langsung contoh aja ya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang kita ambil salah satu model ya. Misal model penawaran dan permintaan terhadap mobil baru nih di sini. Nah, di sini menunjukkan pengaruh berbagai peristiwa terhadap harga dan kuantitas mobil ya. Kan tadi berarti model ini akan menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu hubungan antara harga dan kuantitas mobil di sini. Nah, kita asumsikan dalam hal ini pasar adalah kompetitif. Jadi kalau kalian udah bahas kan ya di bab mikro mengenai jenis-jenis pasar ya. Pasar yang paling baik itu adalah pasar yang kompetitif, di mana terjadi banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga akan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar di sini. Nah, di sini terdapat 5 variabel nih. Dari variabel ini kita bisa tentukan kira-kira mana variabel yang eksogen, mana variabel yang endogen. Nah, jadi kalau di dalam model ini, variabel endogen ya tadi ya. Yang pertama kan variabel endogen adalah variabel yang berada di dalam model tersebut. Nah, variabel yang ada di dalam model tersebut apa? Berarti kalau kita ngomongin penawaran sama permintaan harga, variabel yang ada di dalam model tersebut adalah variabel harga ya. Harga yang pertama, harga dan kuantitas atau harga dan jumlah di sini. Baik itu jumlah mobil yang diminta ataupun jumlah mobil yang ditawarkan. Jadi hubungan variabel endogen itu adalah antara harga dan kuantitas. Sedangkan variabel eksogen, variabel yang mempengaruhi dari luar itu apa? Contohnya adalah Y atau pendapatan agregat. Misal pendapatan penduduk naik, berarti permintaan terhadap barang itu juga akan naik gitu ya. Atau PS di sini atau harga supply. Misal contoh kita beli mobil. Mobil itu kan bahan baku utamanya baja ya. Nah, jadi ketika harga baja naik, maka harga penawaran mobil pun juga akan naik. Nah, makanya si pendapatan penduduk sama harga baja ini dikatakan sebagai variabel eksogen, variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari sisi luar ya, yang mempengaruhi model dari sisi luar di situ. Oke, lanjut. Nah, mungkin kalau di kelas dibahas juga ya, apa sih perbedaan antara sticky price sama flexible price di sini? Apa perbedaan antara harga kaku dan harga fleksibel? Nah, jadi gini, kalau harga kaku ini atau sticky price ini biasanya adalah untuk perekonomian jangka pendek ya. Sedangkan fleksibel ini untuk perekonomian jangka panjang. Nah, gini, jadi diasumsikan kalau dalam jangka pendek itu harga-harga barang itu kaku. Harga-harga itu tidak
menyesuaikan ya. Tapi ketika dalam jangka panjang, harga-harga itu sudah menyesuaikan antara permintaan dan penawaran gitu ya. Jadi dalam jangka pendek ini, harga bersifat sticky atau penyesuaiannya lamban dalam menanggapi perubahan supply ataupun demand. Jadi ketika dalam jangka pendek supply atau demand-nya berubah, harusnya kan harga mengikuti ya, karena mengikuti invisible hand kan, maka akan terjadi equilibrium dengan sendirinya. Tapi dalam jangka pendek ini harga bersifat sticky, dia itu kaku. Jadi penyesuaian terhadap penawaran ataupun permintaannya itu menjadi lamban di situ. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika dalam jangka pendek, permintaan itu tidak lagi sama dengan penawaran. Tidak terjadi equilibrium di situ. Akibatnya contohnya ketika yang pertama ya, nah ini ya penyebabnya apa? Yang pertama apa? Misal contoh, kontrak tenaga kerja itu menetapkan upah nominal untuk 1 tahun atau lebih. Jadi kalau misal seseorang dikontrak 10 tahun nih, nah ternyata di kontrak tahun kedua ada kenaikan UMR, tapi seseorang itu udah dikontrak duluan ya sama perusahaan. Nah makanya upahnya itu kaku kan, dia nggak bisa menyesuaikan terhadap UMR tersebut, makanya harganya bersifat kaku di situ. Kemudian ada lagi nih, penerbit majalah mengubah harga hanya setiap 3-4 tahun. Nah contohnya ketika harga naik nih ya, misalnya harga naik sedikit. Nah, ketika harga naik sedikit, maka penerbit majalah itu harus menerbitkan apa? Menerbitkan biaya katalog kan ya. Biaya katalog itu kayak misal majalah itu dihargain berapa gitu. Misal majalah 10.000, berarti kan dia harus mencetak label 10.000 gitu ya. Nah, kalau kenaikannya harganya sedikit, tapi dia harus mencetak harga katalog dengan biaya lebih besar, makanya dia cenderung untuk tidak menaikkan harganya. Makanya harga akan cenderung tetap sticky di sini. Ya, jadi akan tetap sticky harganya. Karena apa? Karena tadi ya, ketika cost-nya itu ternyata lebih besar daripada revenue yang akan didapat. Jadi harga bersifat sticky dalam jangka pendek di sini. Nah, jadi tadi ya, jika harga sticky maka permintaan itu tidak bisa menyamai penawaran. Nah, contohnya apa? Contohnya pertama di sini. Contohnya pengangguran nih. Pengangguran ini kan terjadi kenapa? Ketika penawaran tenaga kerja itu lebih besar dari perusahaan yang ingin mereka bekerja kan ya. Makanya terjadi pengangguran, keadaan di mana penawaran dan permintaan tidak sama. Ini diakibatkan oleh upah kaku nih. Harusnya kalau misalnya perusahaan nih, dia punya uang 5 juta, dia bisa mempekerjakan 5 orang. Nah, ketika upahnya turun jadi 500.000 misal, UMR-nya turun nih jadi 500.000, berarti kan harusnya mereka bisa mempekerjakan 10 orang ya, masih bisa mempekerjakan 5 orang lagi. Tapi karena upahnya kaku tadi, upahnya berdasarkan kontrak, maka 5 orang lagi itu menjadi tidak bisa bekerja, maka timbullah pengangguran atau kelebihan pasokan tenaga kerja, di mana penawaran itu lebih besar dari permintaan. Nah, kemudian yang B ya, kenapa perusahaan tidak selalu bisa menjual semua barang yang diproduksi gitu ya. Jadi karena tadi ya, karena penawaran barang, misal nih kalau kita bicara masalah barang ya, misal dia jual beli mobil, mobil yang ditawarin banyak nih. Mobil yang ditawarin banyak, tapi jumlah orang yang membeli mobil sedikit, seperti itu ya, karena harga mobilnya misal masih naik di situ, masih tinggi, karena sticky price tadi, harga-harganya itu kaku dia. Oke, lanjut. Sekarang kita ke dalam jangka panjang nih, dalam long run. Dalam long run, harga itu bersifat fleksibel tadi ya. Jadi bersifat fleksibel sehingga terjadinya market clearing. Market clearing ini apa? Market clearing ini adalah suatu keadaan di mana permintaan dan penawaran itu mencapai kondisi equilibrium. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan suatu perekonomian itu mencapai kondisi equilibrium? Berarti jawabannya ketika terjadi market clearing atau ketika perekonomian jangka panjang, seperti itu ya. Jadi bedanya tadi, kalau jangka pendek dia sticky price, kalau dalam jangka panjang dia flexible price yang akhirnya tercapai market clearing. Oke, sebentar saya akan kasih contoh perbedaan antara teori klasik sama teori
Keynes ya di situ ya. Oke. Oke. Sekarang udah berubah ya layarnya ya. Nah, kalau saya lihat di RPS itu ada satu tambahan lagi ya, yaitu perbedaan antara teori klasik sama teori Keynesian. Nah, jadi perbedaan antara teori klasik sama teori Keynesian di sini. Nah, bedanya apa sih di sini ya? Nah, yang pertama bedanya kalau teori klasik itu harganya itu dia mengikuti perekonomian jangka panjang ya. Harganya itu bersifat fleksibel di sini. Kalau teori klasik dia bersifat fleksibel. Tapi kalau teori Keynes, harganya itu mengikuti perekonomian jangka pendek atau harganya itu bersifat rigid atau kaku atau sticky ya di situ ya. Jadi kalau klasik dia harganya fleksibel, si Keynes itu harganya rigid dia. Nah, kemudian dalam teori klasik berlaku yang namanya hukum Say atau supply creates its own demand. Jadi penawaran akan membuat permintaannya sendiri. Makanya di sini di dalam jangka panjang ini selalu tercapai yang namanya market clearing, selalu tercapai yang namanya equilibrium. Sedangkan di Keynes dia tidak menerima hukum Say, dia tidak menerima hukum Say di sini ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena si klasik ini menyatakan kalau supply create its own demand, maka keadaannya adalah akan selalu equilibrium. Tidak mungkin akan ada kelebihan atau kekurangan produksi di sini. Kemudian produksi total masyarakat akan sama dengan kebutuhan total masyarakat atau keadaan di mana full activity di situ ya. Nah, berbeda sama si teori Keynes. Karena dia bilang tadi harganya rigid, maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dengan adanya upah rigid ini akan mengakibatkan yang namanya pengangguran, akan mengakibatkan yang namanya kelebihan atau kekurangan produksi di sini. Jadi dapat terjadi kelebihan atau kekurangan produksi karena upah tidak bisa menyesuaikan terhadap harga yang berlaku gitu ya. Jadi akan tidak selalu mencapai full employment di sini. Kenapa? Karena tadi ya, produksi yang banyak tapi permintaan sedikit. Nah, kemudian di sini diasumsikan kalau di teori klasik ini semua penghasilannya itu dibelanjakan di pasar barang. Ya, jadi semua penghasilan itu dibelanjakan di pasar barang. Nah, tapi kalau di Keynes tidak semuanya dibelanjakan. Jadi mereka punya opsi untuk ada yang dibelanjakan, ada juga yang ditabung di sini. Tapi kalau di teori klasik kita asumsikan semua uang itu dibelanjakan. Kalau di Keynes uang itu ada yang dibelanjakan untuk konsumsi, ada juga yang ditabung. Nah, di klasik karena apa? Karena market clearing, maka terjadi yang namanya invisible hand kan di situ. Maka tidak perlu campur tangan pemerintah, biarkan pasar menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Nah, karena di Keynes itu banyak kaku, maka perlu di sini perlu campur tangan pemerintah. Nah, itu dari sisi pasar barang ya di sini ya. Dari sisi bagaimana kita melihat dari sisi pasar barang. Nah, ada dua pasar lagi nih. Ada pasar uang sama pasar tenaga kerja di sini. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya di sini kalau di klasik ya, di teori klasik ini, nah kalau di teori klasik ini di pasar uang itu menurut mereka hanya untuk transaksi di sini. Sama seperti tadi ya penghasilan ya. Penghasilan hanya untuk membeli suatu barang di sini ya. Jadi hanya dibelanjakan di pasar barang. Jadi menurut mereka uang ini hanya untuk transaksi. Beda sama si Keynes ya. Si Keynes mengatakan kalau uang itu memiliki 3 motif di sini. Ada untuk transaksi, jaga-jaga, atau misal spekulatif ya untuk dana darurat di sini. Atau ada juga spekulasi misal untuk saham, kemudian reksadana seperti itu. Nah, di sini sama ya intinya ya. Nah, kemudian di pasar tenaga kerja bedanya apa? Ya pasti tingkat upahnya kalau di
Keynes itu fleksibel ya. Kalau di Keynes itu fleksibel, tapi kalau kalau di klasik itu fleksibel, tapi kalau di Keynes itu pasti upahnya rigid. UMR-nya itu rigid ya. Nah, kemudian gimana? Ada pengangguran nggak kira-kira di situ? Nah, berarti kalau di klasik ini tenaga kerjanya gimana? Selalu full employment ya. Karena tadi market clearing tidak ada perbedaan antara permintaan dan penawaran. Nah, kalau di pasar tenaga kerja bisa jadi ada pengangguran, tidak selalu full employment. Kemudian tentu ya tadi ya, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran karena sudah stabil gitu ya. Tapi kalau di sini, di Keynes ini perlu campur tangan pemerintah. Oke, itu ya seputar bab 1. Jadi di pertemuan pertama ini ada bab 1 sama bab 2 yang akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke bab 2, saya punya soal dulu. Mungkin bisa dikerjain ya sebelum kita masuk ke bab 2. Sebentar ya, saya share. Oke, itu ada soal saya share di WhatsApp ya. Mungkin bisa dikerjakan dulu sebelum kita masuk ke bab 2. Nanti di bab 2 ini kita akan bahas tentang data-data ekonomi makro berupa apa? Berupa pendapatan nasional, bisa berupa inflasi, bisa berupa pengangguran. Oke, coba dikerjakan dulu nanti kita bahas ya. Ada 10 soal di situ.
Oke, langsung aja kita bahas ya soalnya. Yang pertama nih, bagian ilmu ekonomi yang mengkaji tentang gambaran umum kegiatan ekonomi secara besar atau menyeluruh ya, secara keseluruhan adalah yang D ya, ekonomi makro. Tadi kalau misal kita belajar ekonomi mikro itu adalah ekonomi mempelajari perekonomian secara kecil ya lingkupnya ya. Tapi kalau makro itu dalam lingkup yang besar tadi. Nah, kemudian nomor 2, perhatikan pernyataan ada nomor 1 pengangguran, rumah tangga, perusahaan, ada inflasi, ada pendapatan nasional. Dari pernyataan di atas, yang termasuk ruang lingkup dari ekonomi makro adalah tadi kan ya, ada 3 ya, ada pengangguran, kemudian ada inflasi, ada juga pendapatan nasional. Berarti yang B ya, 1, 3, dan 4 di sini. Nomor 3, yang bukan merupakan komponen dari pembiayaan suatu negara yaitu, nah tadi ya, pembiayaan itu adalah keadaan di mana akibat dari negara itu mengalami defisit anggaran, yaitu keadaan di mana pengeluaran itu lebih besar dari penerimaan suatu negara. Makanya negara itu perlu melakukan pembiayaan di sini. Nah, pembiayaan itu bisa berupa apa? Bisa berupa obligasi, ya, bisa berupa obligasi, bisa berupa surat utang negara, bisa berupa safe bond retail. Jadi yang bukan merupakan komponen dari pembiayaan adalah pajak ya. Pajak adalah komponen dari penerimaan. Kemudian nomor 4, apabila pengangguran suatu negara tinggi, maka inflasi di negara tersebut gimana? Tadi ya, hubungannya itu antara pengangguran dan inflasi itu adalah berbanding terbalik. Berarti kalau penganggurannya tinggi, berarti terjadi deflasi di suatu negara atau terjadi inflasi tingkat rendah di situ. Inflasinya akan rendah ketika pengangguran tinggi. Berarti kalau pengangguran tinggi, berarti semakin banyak orang yang menganggur, semakin banyak perusahaan tutup. Ketika perusahaan tutup, berarti perekonomian tumbuh semakin sedikit. Ketika perekonomian tumbuh semakin sedikit, berarti tingkat inflasinya pun rendah di situ. Nomor 5, dalam teori ekonomi klasik atau market clearing, berlaku asumsi bahwa harga apa? Tadi ya bedanya ya. Kalau dalam jangka pendek, harga bersifat sticky price, tapi kalau dalam jangka panjang, harga bersifat flexible price. Yaitu di mana harga selalu mencapai tingkat equilibrium ya, sehingga menyebabkan permintaan selalu sama dengan penawaran atau market clearing di sini. Oke, selanjutnya nomor 6, tadi ya hukum Say ini dalam apa? Dalam Keynes tadi ya? Dalam klasik ya. Jadi hukum Say ini menyatakan bahwa apa? Supply creates its own demand ya. Penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri di sini yang A. Nah, sekarang variabel nih. Tadi variabel ada 2 ya. Ada variabel endogen sama eksogen. Kalau variabel endogen itu variabel yang berasal dari dalam suatu model, sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang terdapat di luar model yang mempengaruhi model tersebut. Jadi kalau di sini dalam satu model, berarti variabel endogen. Contohnya tadi kalau misal kita ambil model permintaan sama penawaran mobil, berarti model endogennya itu adalah harganya, kemudian kuantitasnya, kuantitas yang ditawarkan sama kuantitas yang diminta. Sedangkan variabel eksogennya tadi berupa apa? Berupa pendapatan penduduk, kemudian berupa apa lagi tadi? Jadi intinya kalau variabel eksogen itu adalah variabel mempengaruhi dari luar gitu ya. Berupa harga bahan baku tadi ya, misal harga bahan baku besi untuk membuat mobil gitu, itu adalah eksogen. Kemudian yang 8, komponen produk domestik bruto. Nah, komponen dari PDB ini apa aja? Ada 4 kan ya? Ada 4 kalau misalnya kita perekonomian terbuka. Tapi kalau kita perekonomian tertutup itu ada 3. Ya, ada konsumsi, investasi, sama belanja pemerintah. Berarti di sini kecuali apa? Kecuali tingkat harga. Kecuali tingkat harga. Kemudian nomor 9, yang bukan termasuk jenis pasar dalam ekonomi makro adalah apa? Tadi kan ada pasar barang ya. Tadi kalau kita bicara masalah Keynes sama klasik itu, ada pasar barang, ada pasar barang, ada pasar uang, sama pasar tenaga kerja ya. Berarti yang bukan di sini adalah pasar obligasi.
obligasi atau pasar surat utang di sini ya. Nomor 10, dalam teori Keynes itu terdapat 3 motif memegang uang tadi kan ya. Apa aja? Ada untuk transaksi, jaga-jaga, sama spekulasi kan ya. Berarti yang bukan apa? Yang bukan B ya, untuk menabung di sini. Ini ya, tadi. Nah, di sini. Ada untuk transaksi, jaga-jaga, sama spekulasi. Oke, itu seputar bab 1. Mungkin selanjutnya kita akan bahas ke bab 2 ya, mengenai data ekonomi makro. Oke, lanjut ya. Kita bahas mengenai bab 2, mengenai data ekonomi makro atau mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Kira-kira di ekonomi makro ini kita akan mempelajari apa aja sih gitu ya. Nah, contoh sini ya. Tadi kan kita udah tahu ya, di ruang lingkup ekonomi makro yang menjadi data ekonomi makro ini ada 3 hal. Yang pertama, pendapatan nasional. Berupa apa nanti? Berupa PDB ya, berupa produk domestik bruto. Yang kedua, ini adalah komponen indeks harga konsumen yang nanti pada saat kita pelajari itu akan mencerminkan tingkat inflasi ya. Jadi nomor 2 ini, indeks harga konsumen ini akan mencerminkan tingkat inflasi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya tingkat pengangguran. Jadi di data ekonomi makro ini kita akan mempelajari bagaimana pendapatan nasional suatu negara melalui produk domestik bruto, kemudian mempelajari indeks harga konsumen melalui apa? Melalui nanti ya, kita akan mengukur kira-kira berapa tingkat inflasinya gitu ya. Kemudian ada juga tingkat pengangguran. Jadi kita nanti akan melihat, akan menghitung bagaimana proporsi pengangguran dalam suatu negara. Bagaimana kita akan melihat jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang tidak bekerja, kemudian jumlah angkatan kerja atau labor itu pun berapa gitu ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas tentang pendapatan nasional dulu nih. Tadi kan udah disinggung ya. Kalau pendapatan nasional itu di sini kita menggunakan komponen apa? Komponen produk domestik bruto atau PDB. Nah, jadi sebenarnya kalau di ekonomi sendiri, kalau kalian belajar PDB itu ada 3 jenis pengukuran kan ya. Ada dari sisi penerimaan, sisi pengeluaran, sama sisi produksi. Nah, khusus di bab ini, kita akan bahas PDB itu dari sisi pengeluaran. Nah, jadi kalau dari sisi pengeluaran itu adalah apa? Jadi kalau kita ngelihat nanti PDB itu berdasarkan output yang diproduksi ya. Output yang diproduksi, di mana output ini nanti akan kita jadikan apa? Kita jadikan pengeluaran atas konsumsi, pengeluaran atas belanja pemerintah, pengeluaran investasi, seperti itu ya. Jadi kita akan melihat mengenai pengeluaran terhadap output-output yang sudah diproduksi. Kira-kira pengeluaran itu seberapa banyak. Nah, pengeluaran inilah yang nantinya, total pengeluaran inilah yang nantinya akan menjadi PDB di situ ya. Nah, jadi definisinya di sini adalah total pengeluaran pada barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi seluruh barang ataupun jasa, baik itu perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan asing, selama dia produksinya di dalam negeri, itu bisa kita jumlahkan menjadi PDB ya, menjadi barang-barang ataupun jasa yang diproduksi. Semuanya itu kita jumlahkan, dan akhirnya nanti barang yang diproduksi itu menjadi PDB. Karena nanti barang yang diproduksi pasti akan digunakan kan ya sama masyarakat kan ya, dalam bentuk konsumsi, dalam bentuk belanja pemerintah oleh pemerintah, bisa dalam bentuk investasi, seperti itu ya. Nah, jadi PDB ini kita akan menghitung
nilai-nilai barang akhir atau final goods yang diproduksi. Jadi kalau kalian melihat ada rantai makanan ya, misal kayak dari gandum menjadi roti, kemudian roti diolah lagi sampai ke misal terakhir dijual di Alfamart atau Indomart gitu ya. Nah, yang dinilai itu adalah nilai barang akhirnya, bukan nilai dari gandumnya sendiri berapa ditambah, bukan nilai semuanya digabung ya, tapi nilai akhir dari barang tersebut berapa. Jadi kita akan membahas jumlah dari nilai tambah pada semua tahap produksi di sini. Nah, contoh gini, kalau ada petani menjual gandum ke penggilingan $1 misal. Kemudian dari penggiling mengubah gandum menjadi tepung dan menjualnya ke tukang roti. Jadi $3 ya. Dari tukang roti tepung ini diolah nih. Jadi dari roti yang diolah dijual ke orang biasa nih, dijual ke insinyur misal untuk dikonsumsi ya, misal di sini ya. Sehingga si insinyur itu memakan roti tersebut. Nah, kalau kayak gini kita ngitung PDB-nya berapa? Kalau kayak gini berarti kita ngitung PDB-nya itu cukup yang $6 ini. Bukan $1 tambah $3 tambah $6 ya. Kalau kayak gini kan berarti jadinya $10. Kalau kita tambah akan terjadi double counting di situ. Ya akan terjadi apa? Double perhitungan. Makanya yang kita ambil di sini dalam PDB itu di suatu negara itu adalah hanya barang-barang terakhir. Barang terakhir yang apa? Barang terakhir yang dikonsumsi. Contohnya di sini itu $6. Oke, sekarang kita masuk ke komponen pengeluaran PDB. Seperti yang sudah tadi disinggung di awal ya. Komponennya itu ada 4 di sini. Apabila perekonomian itu terbuka. Ya, ada konsumsi dilambangkan dengan C, ada investasi dilambangkan dengan I, belanja pemerintah dilambangkan dengan G atau government spending di sini. Ada ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor gitu ya. Jadi gini, identitas pentingnya tuh gini intinya gampangnya. Jadi ada output nih, output yang diproduksi sama perusahaan, sama pabrik ya. Outputnya itu berupa barang kan. Nah, barangnya ini pasti kan kita konsumsi. Kan kita beli tuh barang dari perusahaan, kita beli barang dari pabrik kan. Barangnya itu kita konsumsi. Kemudian barangnya itu ada yang diinvestasikan. Nanti akan kita jelaskan ya, gimana investasi itu maksudnya. Akan ada belanja pemerintah di situ mengenai barang tersebut. Bisa juga barang tersebut diekspor ya. Jadi, ya ini adalah output. CIGNX ini adalah pengeluarannya. Jadi kita ngelihat PDB itu dari sisi pengeluaran. Nah, pengeluaran inilah yang nanti akan menjadi PDB, akan menjadi produk domestik bruto. Jadi pertambahan antara C plus I plus G plus NX. Inilah PDB-nya. Jadi kita melihat PDB dari sisi pengeluaran gitu ya. Jadi output sama dengan pengeluaran di sini. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu nih. Ada yang namanya apa? Konsumsi ya. Nah, biasanya kalau konsumsi ini apa? Konsumsi ini berarti dia dilakukan oleh siapa? Kalau konsumsi kan berarti biasanya dilakukan oleh rumah tangga ya. Nah, jadi di sini adalah definisinya itu adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga di situ. Jadi nilai keseluruhan barang yang dibeli oleh rumah tangga. Jadi ada apa aja sih di sini? Nah, yang pertama ada konsumsi terhadap barang yang tahan lama atau durable goods. Contoh durable goods ini apa? Contohnya misal seseorang mengkonsumsi mobil gitu ya, mesin, kemudian rumah. Nah, itulah berarti mereka membeli barang yang tahan lama atau durable goods di situ. Jadi konsumsi yang pertama adalah konsumsi terhadap barang tahan lama. Kemudian yang kedua ada non-durable goods atau barang tak tahan lama. Contohnya apa? Contohnya adalah konsumsi atas bahan kebutuhan pokok. Bahan kebutuhan pokok itu misalnya makanan, kemudian pakaian di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga ada jasa atau pelayanan atau services di sini. Jadi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen. Biasanya di sini contohnya apa? Misal jasa travel, jasa laundry gitu ya. Nah, di sini dimasukkan ke komponen konsumsi juga. Jadi konsumsi itu ada 3 komponen ya. Ada konsumsi terhadap barang tahan lama, barang tak tahan lama, sama jasa atau pelayanan gitu ya. Nah, kemudian
ada juga di sini komponen yang kedua ya, ada investasi. Nah, jadi pengertiannya apa sih di sini? Jadi investasi itu adalah belanja atas faktor produksi atau modal, atau belanja atas barang-barang yang dibeli untuk digunakan di masa mendatang, gitu ya. Jadi investasi ini adalah ketika seseorang ataupun perusahaan itu dia membelanjakan faktor produksi berupa modal, misalnya dia belanja terhadap mesin, belanja terhadap apapun yang meningkatkan modal ya. Nah, biasanya akan digunakan agar mencapai income di masa mendatang gitu ya. Nah, contohnya gini. Contohnya itu investasi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah investasi tetap bisnis. Atau contohnya itu adalah ketika perusahaan itu belanja terhadap peralatan, atau ketika perusahaan itu membuat suatu pabrik yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Itulah investasi tetap bisnis ya. Yang kedua, ketika apa? Ketika investasi tetap perumahan. Nah, investasi tetap perumahan ini sudah kita singgung ya tadi ya di awal ya, di isu-isu ekonomi makro kan, yang menyebabkan PDB turun. Nah, kenapa? Karena ini ya, karena investasi tetap perumahan ini adalah salah satu komponen dari investasi. Jadi kalau investasi tetap perumahannya turun, maka investasinya turun tadi ya. Ketika investasi turun, maka komponen PDB-nya juga akan turun gitu ya. Nah, contohnya ini apa nih investasi tetap perumahan? Contohnya itu ya, konsumen ya, KPR ya. Ketika konsumen membeli rumah, baik itu untuk KPR, baik itu untuk dijual lagi atau investasi seperti itu ya. Yang ketiga, investasi persediaan atau inventory investment. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya adalah ketika perusahaan itu membeli persediaan untuk perusahaannya seperti itu. Itu termasuk investasi. Nah, kemudian komponen yang ketiga apa? Komponen yang ketiga adalah kita sebelum masuk ke komponen yang ketiga, kita tahu dulu nih bedanya investasi sama modal itu apa sih? Nah, jadi kalau investasi itu adalah belanja atas modal baru. Ya, berarti kan kita kalau investasi itu baru ngeluarin uang ya. Kita akan ngeluarin uang untuk menambah modal kita, untuk menambah modal baru. Nah, jadi contoh pada 1 Januari 2017, perekonomian ini memiliki modal sebesar 500 miliar nih. Ya, perekonomiannya memiliki modal sebesar 500 miliar. Kemudian selama 2017 terdapat investasi di negara tersebut, misal 60 miliar. Berarti modalnya sekarang adalah berapa? Berarti modalnya sekarang adalah 560 miliar. Jadi investasi ini bersifat menambah modal suatu negara di situ. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini meliputi semua belanja barang-barang dan jasa-jasa pemerintah. Contohnya apa? Contohnya kan kita semua di pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan itu pasti ada yang namanya belanja barang, ya, ada belanja modal. Belanja barang misal untuk Untuk misal ATK, komputer gitu ya. Kalau belanja modal bisa berupa apa? Bisa berupa pembangunan gedung lah segala macam. Bisa belanja pegawai ya berupa gaji. Jadi komponen belanja pemerintah di sini ada 3 ya. Ada belanja barang, ada belanja modal, sama belanja pegawai di situ. Nah, tapi dalam hal ini belanja pemerintah ini mengecualikan yang namanya transfer payment. Jadi kalau di Amerika itu ada yang namanya, jadi kan kita di sini pakai PPT-nya Menkyu ya. Kita di kampus juga pakai pakai bukunya Menkyu kan. Nah, Menkyu ini kan kiblatnya kan Amerika kan. Makanya di sini kita menggambarkan bagaimana perekonomian Amerika sebenarnya. Nah, dari perekonomian Amerika ini bisa diterapkan ke perekonomian negara-negara lainnya. Nah, di Amerika ini belanja pemerintah ini mengecualikan yang namanya transfer payment atau pembayaran transfer. Contohnya apa? Contohnya itu asuransi pengangguran. Karena apa? Karena tidak mempresentasikan belanja atas barang-barang dan jasa. Jadi ketika pemerintah membantu pengangguran dengan memberikan uang atau asuransi, nah itu tidak termasuk belanja pemerintah. Nah, hal inilah yang sekarang saat ini itu ditiru sama Indonesia ya. Indonesia kan punya yang namanya kartu prakerja kan. Nah, kartu prakerja ini di mana pengangguran ini diberikan semacam insentif lah di situ. Nah, insentif ini sebenarnya yang
yang bukan merupakan belanja pemerintah. Jadi asuransi pengangguran, kartu prakerja itu tidak termasuk belanja pemerintah. Jadi dia tidak menambah komponen PDB di situ. Nah, yang terakhir adalah ekspor neto atau komponen selisih antara ekspor dan impor di sini. Jadi suatu negara kan pasti dia bisa sebagai eksportir, bisa sebagai importir kan di situ ya. Nah, ketika ekspornya lebih besar dari impornya, maka hal ini akan menambah komponen PDB. Tapi ketika impornya lebih besar dari ekspornya, maka hal ini akan mengurangi PDB di situ ya. Oke, ini ya, jadi definisinya adalah nilai total ekspor dikurangi dengan nilai total impor di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, apa sih perbedaannya PDB sama PNB? Tadi kan kalau PDB kita udah bahas ya di awal ya, produk domestik bruto ya. Yaitu apa? Nah, jadi kalau produk domestik bruto itu kan tadi pertambahan nilai-nilai barang yang diproduksi kan. Nah, produk nasional bruto juga sebenarnya sama. Pertambahan nilai barang-barang yang diproduksi, tapi bedanya apa? Nah, bedanya di sini. Kalau produk domestik bruto itu adalah pendapatan total yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terdapat di dalam negeri tanpa memperhatikan kebangsaannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau produk domestik bruto ini adalah fokusnya di Indonesia. Ya, misal, berarti mau itu perusahaan Indonesia ataupun perusahaan asing, selama dia produksinya itu di Indonesia, berarti itu akan masuk ke dalam komponen produk domestik bruto gitu ya. Jadi selama dia produksi di Indonesia, baik itu perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan asing, maka akan termasuk ke dalam produk domestik bruto. Kita tidak memperhatikan kebangsaannya gitu ya. Jadi kita hanya memperhatikan wilayahnya. Selama di wilayah Indonesia ya berarti PDB gitu. Nah, bedanya sama PNB, produk nasional bruto. Nah, namanya nasional ya. Berarti kalau nasional itu adalah produk terhadap suatu negara tersebut. Berarti pendapatan total yang diterima oleh faktor-faktor produksi suatu bangsa tanpa memperhatikan di mana lokasinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila PNB ini komponen itu adalah apabila ada perusahaan Indonesia, dia mengoperasikan usahanya itu di Singapura. Nah, berarti perusahaan Indonesia yang mengoperasikan usahanya di Singapura itu termasuk ke dalam PNB. Karena termasuk produk nasional bruto dia. Jadi mau dimanapun perusahaannya, selama itu perusahaan Indonesia, dia itu termasuk PNB. Jadi gitu ya bedanya ya. Kalau PDB adalah apapun perusahaannya selama dia di Indonesia, maka termasuk PDB. Tapi kalau PNB, dimanapun negaranya, selama itu perusahaan Indonesia, maka akan termasuk PNB. Jadi di sini kita, kalau PDB tidak memperhatikan kebangsaannya, kalau PNB itu tidak memperhatikan di mana lokasinya, gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Bedanya PDB real sama PDB nominal. Nah, jadi kita refresh lagi ya tadi ya. PDB adalah nilai semua barang-barang dan jasa yang diproduksi kan. Nah, sebenarnya PDB nominal sama PDB real itu bedanya apa? Bedanya terhadap harganya aja ya, harga yang berlaku ya. Kalau misal PDB nominal, dia mengukur nilai-nilai tersebut dengan menggunakan harga yang berlaku. Jadi kalau PDB nominal ini harganya selalu update gitu. Misal kita ngitung di 2020, berarti kita mengikuti harga tahun 2020. Kita ngitung 2018, kita mengikuti harga tahun 2018. Nah, beda sama PDB real. Kalau PDB real ini menggunakan nilai-nilai tersebut dengan harga yang konstan. Jadi kalau kita ngomongin PDB real di sini, berarti kita harus menentukan yang namanya apa? Kita harus menentukan yang namanya tahun basis di situ. Basis year. Jadi misal 2020 sebagai tahun basis. Nah, makanya kita ketika kita menghitung PDB real di tahun 2022, maka kita tetap menggunakan harga tahun 2020, tapi kuantitasnya menggunakan tahun 2022 di situ. Nah, gitu ya. Jadi kita hanya masalah harganya aja nih. Bisa menggunakan harga yang berlaku, bisa menggunakan harga yang konstan, gitu ya. Ada yang tanya nih, mau tanya soal PNB, berarti yang di Indonesia pun yang masuk cuma perusahaan Indonesia ya? Nah iya, berarti kalau kita bicara PNB, intinya kan tadi ya, PNB itu ada produk nasional bruto. Berarti kalau nasional, ya berarti intinya adalah nasional, nationality ya, berarti hanya Indonesia aja. Jadi walaupun itu di Indonesia,
yang masuk cukup jadi perusahaan asing yang di Indonesia itu tidak termasuk PNB, tapi perusahaan asing di Indonesia itu termasuk PDB. Oke, lanjut ya. Nah, PDB real mengontrol inflasi ya. Jadi PDB real ini dia akan mengontrol inflasi. Maksudnya apa? Nah, jadi kan kalau tadi PDB real itu kan kita menggunakan harga yang konstan kan? Kita menggunakan harga tahun basis. Berarti dari tahun ke tahun kita bisa melihat nih, kira-kira tingkat kenaikan harganya itu berapa? Kira-kira tingkat inflasinya itu berapa kan dari tahun basisnya tersebut. Nah, jadi gini ya. Kalau tadi kita bicara PDB nominal di awal, itu berkaitan dengan perubahan harga sama perubahan kuantitas kan. Ya, dua-duanya berubah nih kalau PDB nominal. Karena menggunakan harga yang berlaku. Tapi kalau PDB real, itu hanya terkait dengan perubahan kuantitas tadi. Karena harganya mengikuti harga yang konstan. Nah, makanya salah satu cara untuk membentuk PDB real adalah dengan menggunakan harga tahun dasar atau base year di situ yang konstan. Tadi ya misal ya, masih 2018 aja gitu. Nah, kemudian, sekarang ada contoh soal, mungkin kita bahas aja langsung ya. Sebentar. Oke, layarnya sudah berubah ya. Nah, layarnya udah berubah. Nah, di sini kan kita diminta nih. Kita ada data 2006, 2007 sama 2008 kan. Nah, kita di sini ada dua barang nih, ada goods A sama goods B ya. Nah, di sini kita ditanya nih, berapa sih PDB nominal tiap tahunnya? Kemudian yang kedua, berapa PDB real tiap tahunnya dengan menggunakan tahun 2006 sebagai basis tahun ya, sebagai tahun dasar. Nah, kalau PDB nominal, berarti kita di sini ya. Berarti kalau PDB nominal kan tadi ya, berarti dia menggunakan harga yang berlaku kan. Berarti kalau PDB nominal di sini, berarti kalau kita bicara tahun 2006 ya, berarti PDB nominalnya si A berapa? Berarti kalau PDB nominalnya si A tahun 2006, berarti tinggal harga dikali dengan kuantitas kan ya. Karena dia menggunakan harga yang berlaku. Berarti harga kali kuantitas di sini. Nah, kemudian yang B-nya berapa? Yang B-nya itu kan berarti sama ya, 100 dikali 192 di sini. 100 kali 192. Nah, ini kita total nih. Total PDB nominal tahun 2006 itu berapa? Nah, itu sebesar 46.200. Nah, itu 2006 ya. Sekarang 2007 misal. Nah, 2007. Nah, 2007 yang A gimana? Karena ini PDB nominal, berarti kita tetap menggunakan harga yang berlaku kan ya. Berarti 2007 yang A ini adalah 31 dikali dengan 1000 ya. Nah, kemudian yang B-nya 102 dikali dengan 200. Oke, nah ini kita jumlah lagi. Jumlah PDB nominal untuk tahun 2007. Yaitu sebesar 51.400. Nah, terakhir 2008. Berarti di sini
36 dikali dengan 1050 ya. Kemudian yang B-nya berapa? 100 dikali 205 ya. 100 dikali 205. Oke. Berarti jumlahnya di sini 58.300. Nah, inilah PDB nominalnya ya. Ini PDB nominalnya. Jadi kalau PDB nominal itu menggunakan harga yang berlaku dia di situ. Jadi menggunakan harga yang berlaku di tahun tersebut. Nah, sekarang kalau kita ngitung PDB realnya nih. Oke, bentar. Nah, sekarang kalau kita ngitung PDB real di tahun 2006 misalnya. Tahun 2006 barang A dan barang B. Nah, kalau barang A gimana? Kalau PDB real dia menggunakan tahun dasar. Tadi kita tahu tahun dasarnya 2006 ya. Nah, berarti ini masih sesuai ya. Berarti kan kita masih menggunakan harga tahun dasar kan, 2006 kan. Berarti di sini yang A itu masih ya, masih 30 dikali dengan 900. Yang B-nya masih 100 dikali dengan 192. Berarti jumlahnya sama ya di sini ya. Sama-sama 46.200 nih masih tahun pertama. Kenapa tahun pertama sama? Karena tahun pertama adalah basis year atau basis tahunnya ya, tahun basisnya. Nah, sekarang yang 2007 nih misal. Nah, yang 2007 berarti di sini gimana? Berarti kita nggak menggunakan $31 ya di 2007 ya. Tapi kita menggunakan harga tahun dasar atau $30 di sini. Berarti di sini adalah 30 dikali dengan kuantitas tahun 2007 tersebut ya, dikali dengan 1000. Nah, yang B-nya, berarti P-nya berapa? Bukan 102 ya, tapi 100. P tahun dasarnya. Berarti P-nya 100 dikali dengan kuantitas di tahun 2007. 200. Atau besar berapa di sini? Sebesar 50.000 ya. Nah, yang terakhir, kita lihat di tahun 2008 nih. Nah ya, tahun 2008, berarti gimana? Harganya bukan pakai yang 36 ya, tapi pakai yang 30. Harganya 30 dikali dengan kuantitasnya nih, 1050. Oke. Yang B-nya, berarti harganya bukan 100. Harganya adalah harganya sama-sama 100 ya. Tahun dasarnya kan sama nih, 100. Berarti kita menggunakan harga 100. 100 dikali dengan 205 ya. Nah, berarti di sini jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ada 52.000 ya di situ. Nah, ini ya PDB realnya. Kita lihat di sini. PDB realnya itu gimana? PDB realnya itu berbeda ya sama PDB nominalnya. Oke, sebentar ada yang chat. Nah, jadi intinya gini ya. PDB nominal itu tadi menggunakan harga yang berlaku, tapi kalau PDB real itu menggunakan harga tahun dasar. Nah, kita lihat di sini. Hasilnya berbeda antara PDB real sama PDB nominal nih. Nah, oke, itu ya mengenai perhitungan PDB nominal sama PDB real. Biasanya kalau di ulangan ada nih di soal nomor 1 esai atau 1 kasus, dia gabung sama indeks harga konsumen nih. Jadi suruh ngitung PDB nominal, PDB real, sama indeks harga konsumen. Oke, lanjut ya materinya. Oke, ada yang nanya nih. Basis year itu relevan digunakan untuk menghitung PDB dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah basis year itu, biasanya jangka waktunya itu tidak terlalu jauh ya. Biasanya basis year itu kan dia untuk menghitung apa? Untuk menghitung indikator inflasi kan? Kenaikan harga dari tahun sebelumnya kan? Nah, biasanya itu perbedaannya itu antara 3 sampai 5 tahun. Jadi, misal kita ngitung 2020, nah maksimal itu basis year-nya itu adalah 2015, 2018 gitu ya. Jadi, supaya apa? Supaya dia tetap relevan kan? Karena kan harga-harga selalu naik tuh. Kalau kita bandingin harganya terlalu jauh, misal 2020 kita bandingin dengan harga tahun 2000,
itu kan bedanya jauh banget kan. Nah, makanya nggak relevan lagi gitu. Jadi basis year itu akan tetap relevan apabila digunakan dalam jangka waktu yang pendek, tidak terlalu jauh gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah dapat ya jawabannya sama ya. Ada 46.200, 5400, 58.300. Nah, di sini ya tadi ya. Bedanya di mana PDB real itu menggunakan tahun dasar di sini. Nah, selanjutnya kan kita udah belajar tadi antara PDB real, PDB nominal ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai alat-alat yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Jadi kalau di bab ini ada dua alat ya untuk mengukur inflasi tersebut. Yang pertama adalah GDP deflator, yang kedua adalah indeks harga konsumen. Nah, jadi kita tahu dulu nih tadi kan ya, pengertian dari laju inflasi adalah persentase kenaikan tingkat-tingkat harga ya. Jadi ketika harga-harga naik, maka akan terjadi inflasi. Nah, salah satu untuk mengukur tingkat inflasi tersebut adalah GDP deflator. Rumusnya apa? Rumusnya ini ya, 100 dikali GDP nominal dibagi GDP real di situ. Nah, kalau dari soal yang tadi, berarti kita bisa dapat dong di sini ya, berapa GDP deflatornya, berapa GDP nominalnya ya. Oke, kita hitung lagi ya berarti ya. Oke, lanjut ya. Tadi ya, kita ngitung PDB deflator kan ya. Tadi definisinya apa? PDB deflator. Yaitu 100 dikali dengan PDB nominal per PDB real ya. Nah, sini ya berarti PDB deflator dengan 100 dikali PDB nominal per Nah, berarti di sini kalau kita mau tahu PDB deflator di sini berapa? Berarti di sini tetap ya. Berarti kalau di tahun 2006 berarti kan sama aja kita cari 100 dikali sama berapa? PDB nominalnya kan 46.200. PDB realnya 46.200 kan? Dan 200 dibagi dengan 46.200. Berarti kalau 2006 ya sama ya. Berarti dia tetap 100 kan? Nah, karena di sini nominal sama realnya sama. Nah, sekarang kalau 2007 berapa? Berarti kalau 2007 di sini PDB realnya berapa? PDB nominalnya berapa? PDB nominalnya kan 51.400 kan? 51.400 dibagi dengan PDB realnya. Berapa PDB realnya? 50.000 ya. Jangan lupa dikali 100 ya. Nah, dapat 102,8. Nih ya, ada perbedaan ya. PDB deflatornya 2006 100, 2007 102,8. 2008 berapa? Berarti 2008 itu sama ya hitungnya ya. PDB realnya berapa? Nah, PDB nominalnya berapa di sini? PDB nominalnya adalah 58.300. PDB realnya 52.000. Nah, dapat di sini. PDB deflatornya itu 2006 adalah 100, 2007 102,8, 2008 112,11. Nah, setelah mendapatkan GDP deflator, di sini kita bisa juga mendapatkan yang namanya laju inflasi atau tujuan dari deflator sendiri.
Tadi kan tujuan dari deflator adalah untuk mengukur laju inflasi kan. Nah, tapi yang harus diingat di sini, ketika kita menghitung laju inflasi, kita akan membandingkan kenaikan inflasi itu dari tahun sebelumnya, bukan dari tahun dasar ya. Jadi kita akan menghitung kenaikan inflasi dari tahun sebelumnya. Nah, kalau 2006, kan dia tahun dasarnya 2006 ya. Berarti di sini masih 0 kan, tingkat inflasinya kan. Nah, 2007 berapa? Berarti 2007 ya tinggal 102,8 dikurang dengan 100 ya. Atau ada inflasi sebesar 2,8% di sini. Kemudian yang 2007 ke 2008 berapa? Berarti ada 112 dikurang dengan 102 di sini. Nah, berarti ada inflasi sebesar 9,31% di situ. Ya, jadi di sini kita akan melihat perbandingan dari tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau kita bicara laju inflasi, kita akan bicara perbandingan dari tahun sebelumnya. Jadi dari 0% kemudian menjadi 2,8% dan akhirnya menjadi 9,31%. Oke, gitu ya. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, di bab ini akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang bab 2, kemudian kita akan masuk ke bagian apa? Pendapatan nasional ya di situ ya. Oke, jadi ada yang mau tanya sebentar ya. Ada yang bertanya, untuk dapat mengetahui perubahan jumlah output yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun, kita bisa membandingkan menggunakan nilai. Maksudnya gimana nih? Untuk dapat mengetahui perubahan jumlah output yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun, kita bisa membandingkan menggunakan nilai. Ya, kita bisa menggunakan perbandingan jumlah outputnya ya di situ ya. Jadi perbandingan jumlah outputnya ini tadi kayak misal contohnya barang A sama barang B di situ. Nah, tapi kalau biasanya kalau di dalam suatu negara ini outputnya itu kita jadikan satu keranjang dulu. Misal negara A itu satu keranjang outputnya berapa, negara B satu keranjang outputnya berapa, gitu ya. Ini kalau ada yang nanya di unmute aja kali ya. Kalau di chat kan nggak semuanya baca nih. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh di unmute aja ininya. Sorry. Yang mau nanya boleh di ya. Ada yang mau nanya? Halo? Halo? Iya, ada yang mau nanya? Nanyanya di ini aja ya, di speaker aja ya, jangan di chat biar semuanya bisa baca. Halo? Gimana, ada yang mau bertanya? Lanjut dulu aja kali, Mas. Nanti kan kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai sini, nanti kita lanjutin di TM2. Nah, sebelum ke TM2 ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Seputar data makro sama pengantar makro tadi. Oh, ini ada yang tanya nih, tapi di chat ya. Dia tanya gini, kalau misal untuk mengetahui perubahan jumlah output yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun, kita bisa membandingkan menggunakan nilai. Nah, kalau nilai ini maksudnya di sini mungkin harganya ya. Jadi kalau kita mau melihat harganya di sini, ya kita bisa melihat apa? Berarti kita bisa melihat yang harganya berubah-ubah dong. Ya, yang harganya berubah-ubah apa tadi? PDB
PDB apa yang harganya berubah-ubah? PDB nominal. PDB nominal ya, karena kalau real itu harganya tetap kan, gitu. Nah, jadi kalau inflasi, nah ada yang nanya lagi nih, inflasi 2008 itu 9,3% atau 9,3% dikurang 2,8%. Oh iya, sorry. Ini ada revisi sedikit ya. Jadi kalau inflasi ingin tahun sebelumnya kan ya, berarti di sini berapa? Berarti kan inflasi di sini tadi sebesar 9, nah berarti di sini 9,31 kan ya? Bentar, ada yang nanya nih. PDB real. Iya, udah bener ya. Bener ya kayak gini ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini cukup sekian ya. Ini masih slide 16 dari 31. Berarti nanti kita lanjutin di TM2. Berarti di TM2 kita lanjutin bab ini. Jadi di TM1 ini ada bab 1, bab 2. Nah, nanti di TM2 kita lanjutin bab 2 ini. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai pendapatan nasional. Oke, kalau kayak gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.